Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di semester 2. Di bulan Ramadan ini kita mengawali pembelajaran kita. Saya berharap di awal kuliah di bulan Ramadan ini suatu awalan yang baik. Paling tidak rencana kita direstui ya. Artinya nancep dalam niatan kita walaupun nanti perjalanannya seperti apa, karena mungkin ke depan juga banyak kegiatan libur dan sebagainya. Di pertemuan pertama ini saya akan menyampaikan paling tidak itu kontrak kuliah ya, kontrak kuliah yang isinya ya seperti biasanya saya sampaikan bahwa mata kuliah yang pertama biasanya kita menyampaikan kesepakatan atau paling tidak sekilas mata kuliah dasar-dasar pemerintahan ini yang kita pelajari apa saja ya. Jadi sebenarnya ini sangat otonom sekali untuk bagaimana kita mengenal tentang dasar-dasar pemerintahan. Jadi dari sejarahnya bahwa istilah dasar-dasar pemerintahan itu tidak langsung berbunyi mata kuliah dasar-dasar pemerintah. Dulu itu kalau sejak zaman saya atau kurikulum lama itu pengantar ilmu pemerintahan ya, dari tadi awalnya itu adalah mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan ya, jadi ya isinya pengantar, artinya bahwa adik kalau hari ini sudah semester 2 ini sudah mulai masuk ke mata kuliah jurusan, mata kuliah keahlian. Jadi kalau di semester 1 mungkin lebih banyak pengantar ilmunya yang mendukung di ilmu pemerintahan. Istilahnya adalah bahwa kalau di semester 1 itu pengantar itu sebagai babone, sebagai dasar ilmu untuk mempelajari ilmu pemerintahan sekaligus di ilmu sosial dan politik. Makanya di mata kuliah awal itu banyak MKDU, ada MKDU yang dari universitas, ada yang dari fakultas dan sebagainya. Kalau fakultas biasanya ada pengantar ilmu politik, sosiologi, antropologi, dan sebagainya. Ya, itu adalah babonnya. Jadi nanti ke depan ketika adik-adik kemarin sudah menempuh mata kuliah itu, diharapkan ketika semester berikutnya bisa memahami bahwa dasar ilmu kita itu seperti ini. Jadi babone ilmu pemerintahan itu adalah ilmu sosial, ilmu politik, ilmu hukum, ilmu ekonomi, itu adalah dasarnya, dasar pengetahuan kita. Makanya di fakultas kita namanya fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Di FISIP sebenarnya banyak, tidak hanya ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ada hubungan internasional, ada sosiologi, ada atau mungkin lebih spesifik lagi penjurusannya. Nah, kalau ada adik misalnya di STPDN itu mungkin ada jurusan sendiri, ada manajemen pemerintah, ada arti lebih spesifik, lebih kecil lagi. Ada lagi sampai penjurusan jurusan pemerintah desa, ada STPDMD atau APMD yang di Jogja itu khusus pemberdayaan masyarakat desa. Tetapi mata kuliah rukun ilmunya dari ilmu pemerintah. Jadi kalau kita bicara rukun ilmu, ada cabang ilmu, untuk ilmu kita apa. Nah begitu juga dengan pembelajaran kita. Di semester awal mungkin itu adalah mata kuliah dasar-dasar secara umum di fakultas kita. Nah, di semester 2 sudah mulai masuk ke jurusan. Di sini nanti kita mulai mengenal yang menjadi jurusan kita. Jurusan kita mungkin kalau dari sisi kurikulum sangat lengkap, sangat berat. Jadi mungkin ya artinya apa ya, yang kita susun, kita buat di dalam struktur kurikulum kita memang seperti itu. Artinya kita bahas dari umum sampai khusus. Ada CPL bahasanya kalau di dalam kurikulum itu, capek
capaian pembelajaran lulusan. Sarwo sudah ada. Kemudian ada CPNK, capaian pembelajaran mata kuliah. Ada sub CPNK, nanti akan menjadi sub bahasan kita. Nah, dasar-dasar pemerintahan ini kita memperkenalkan mata kuliah apa saja, atau paling tidak Anda mengetahui pemerintah itu seperti apa. Tapi saya yakin adik-adik sudah punya atau sudah mengetahui ya pemerintah itu apa. Itu biasanya dipengaruhi dari kalau di dalam teori atau buku yang sudah pernah terbit, pemahaman tentang pemerintahan itu tergantung pada masanya. Ya, kalau di negeri kita itu kan ada rezim, ada orde lama, orde baru, orde reformasi, orde pasar reformasi, saiki orde apa itu. Jadi kalau di orde lama, pemahaman tentang pemerintahan itu identik kayak ilmu politik. Jadi ini akan berpengaruh kepada mata kuliahnya. Jadi lebih banyak pengetahuan tentang politik ini. Karena kalau Anda tahu bahwa sejarahnya di pemerintahan, khususnya di pemerintah Indonesia atau sistem pemerintah Indonesia, itu dipengaruhi oleh rezim orde lama. Waktu itu dia masih berpikir tentang ideologi. Jadi ngomong ideologi kita apa, konsep negara kita apa, republik atau demo liberal, federal atau apa seperti itu. Jadi konsepnya itu masih idealnya seperti apa ideologinya. Jadi lebih condong ke ilmu politik. Terus nek wis ngerti ideologi, pasalnya apa siapa yang menjadi kekuasa, siapa yang mendukung struktur, burung sampai lembus ke masyarakat. Jadi di era Orde Baru itu ya perubahan konstitusi, perubahan sistem pemerintahan dari presidensial ada parlementer seperti itu. Ya, saya dipelajari di dalam pemerintahan. Nah, di Indonesia pertama kali mungkin di UI atau di UGM itu yang belajar ilmu politik. Makanya di UGM itu jurusan di sana itu tidak murni ilmu pemerintahan, tapi politik dan ilmu pemerintahan. Nah, tapi ini terus berkembang. Ya. Nah, ini awal dari sejarah pemerintahan. Kemudian di Orde Baru itu sudah mulai berkurang tentang ideologi. Wis ngerti lah. Cara wong nikah iku wis ngerti padha ngerti watake bojone. Nah, udah ngerti infrastruktur sudah mulai tertata, struktur sudah mulai tertata. Ya. Jadi baru ngomong konsep administrasi, perencanaan dan sebagainya. Maka ketika mahasiswa ilmu pemerintahan itu identik dengan administrasi negara. Via. Jadi ngomong paling ilmu pemerintahan itu yo ASN lah, nek ngomong profil lulusan ya jadi pegawai, jadi staf, ya apa seperti itu. Tapi dia pelaksana manajerial administrasi. Makanya dulu itu lebih banyak ya cenderung ke ilmu sosial administrasi negara, perencanaan, administrator, perencana. Itu Orde Baru. Makanya di pemerintahan juga zaman Orde Baru itu kan ada replita 1, replita 2, replita 3 sampai replita 5 aja. Sampai replita itu dipasang ini tugu ning ngarep omahe dhewe-dhewe. Ya. Kalau di sistem politik, trias politika kita ada namanya GBHN. Garis besar haluan negara. Kemudian di era reformasi mulai berkembang pemerintahan juga. Jadi wis gak ngomong administrasi tetapi ngomong bagaimana kalau struktur sudah ada, perencanaan sudah ada, pelaksanaan pembangunan seperti apa. Reformasi ngomong ideologi kepemimpinan, ngomong pejabat publik, ngomong apa seperti itu. Hampir sama
menggabung antara Orde Baru dan Orde Lama. Menempatkan orang yang tepat, orang yang bagaimana, pojok otoriter kan seperti itu. Ya, nek hari ini ngomong rezim Orde Baru salah, ya mesti aja salah rek. Apakah dulu salah? Ya enggak. Sesuatu itu yang lama diukur sekarang dengan parameter sekarang ya jelas salah rek. Kenapa Pak Harto kok otoriter? Lho yo cek awal ya. Cek cilik negara cara negara kompak guru ngerti guru apa nek gak dikerasi ya ora dadi ya lho. Sehingga reformasi dibuka kekuatan militer ke sipil, yang humanis, lebih apa negara menempatkan posisi pemerintah dan negara secara benar. Makanya ada undang-undang perubahan undang-undang otonomi daerah tahun 99 2004 itu pasca reformasi. Konstitusi kita yang awalnya pemilihan pemimpin negara, presiden itu dipilih oleh DPR, dipilih masyarakat. Pemerintahan ketika itu ya lebih banyak ke administrasi negara ke pemimpin. Kalau saya ini produk diantara itu tahun 98 saya masuk S1 itu 98. Jadi pemikiran saya malah ini yo jangan mudah percaya sama orang gitu loh. Jadi koyo anu tapi yo ternyata koruptor wah. Jadi wacana atau paradigma ilmu pemerintahan ketika itu, ketika ditanya pemerintahan itu alah pemerintahan gedablus gimana kan. Nah kemudian era reformasi, era pasca reformasi ini sudah mulai tertata, demokrasi sudah mulai, hak-hak kedaulatan rakyat sudah mulai dikembangkan, tetapi kebablasan ya mungkin cara ngumpet keran banyu itu terlalu lama sehingga ketika keran reformasi dibuka, wah kebablasan deh. Saya bebas berbicara, bebas menyampaikan pendapat, terus berlebihan. Ternyata juga muncul Soeharto baru gitu, sehingga reformasi nggak sampai. Nah, akhirnya sampai sekarang. Nah, akhirnya tapi ilmu pemerintahan terus dan terus berkembang. Nah, di era pasca reformasi, ilmu pemerintahan itu sudah lari kepada pelayanan. Terus gak ngomong sistem, gak ngomong wong, tapi pelayanan. Wis sapa ae sing kerja gak ngurus bah ijazah palsu, bah sekolah SMP, sing penting dia bisa bekerja. Artinya ada dampak, ada sebuah pengaruh terhadap kepemimpinan atau ada pengaruh terhadap fungsi daripada pemerintahan itu yang diharapkan. Makanya di era 2000-an sampai sekarang itu eranya pelayanan publik. Makanya ilmu pemerintahan sekarang itu diarahkan kepada pelayanan publik. Jadi nek ngomong pemerintah bah ngurus bah bupati ini wedok, bah lurah wedok, bah sebetulnya kerjanya piye? Masyarakatnya diinginkan itu. Oh gak ngomong catatan KTP gak wis gak penting wis anggap beres sekarang itu. Di era 2000-an itu istilahnya pemerintahan cenderung ke pelayanan untuk terhadap gejala-gejala pemerintahan apapun yang menjadi kepentingan masyarakat itu yang menjadikan pekerjaan pemerintah. Nanti pemerintah itu gak ngomong administrasi tok. Ya apa programnya? Urunan ini ge apa? Nah kan ngono. Dan terus seperti itu. Kemudian di perkembangan berikutnya ilmu pemerintahan sudah tidak hanya mencakup pelayanan tetapi outcome-nya harus jelas. Ya. Jadi ilmu pemerintahan sekarang itu cara luwih rodok dewasa. Cara Indonesia itu nek dilihat dari berbagai negara, dihitung dari kemerdekaan Indonesia itu gurung patek tuwek nemen. Nek dari sisi tahun mungkin yo
ya bisa dikatakan tua rek. Katakanlah sekarang itu dari tahun 1945 sampai sekarang sudah berapa tahun? Paling 90 tahun ya, kurang lebih. Nah, 90 tahun itu nek ngomong umure menungso ya nek saiki generasi manusia sekarang ya wis tua. Tapi nek ngomong sosial pemerintahan ya masih muda. Banding no Amerika, banding no ambek negara-negara yang sudah besar di Eropa. Ratusan tahun dia merdeka. Tetapi perkembangannya sistem pemerintahan dan pemerintahan itu saya kira Indonesia mengalami percepatan yang sangat dahsyat. Ya mungkin karena sesuai dengan arus global ya, sehingga 1.0 nah itu loh 1.0 itu kan jadi sesuai dengan perkembangan global sehingga Indonesia mau tidak mau harus mengikuti perkembangan secara global. Negara harus demokrasi misalnya, ukuran dari negara maju itu seperti apa negara itu kan akhirnya mau nggak mau sistem pemerintahan dan pemerintahan kita harus mengikuti itu. Nah, sekarang eranya adalah era pemerintahan digital 4.0 5T saya ya apa ya bahkan wis nomism nek delok perkembangan perang Amerika apa Iran ini lho iki yo gak power 4 iki sok itu barang ya. Nah, sistem radar perang ini ya nek biyen perang ku weda-wedaan zaman Gajah Mada perang yo pedang bacokan ya. Kok saiki gae ambek rebahan di omah nonton radar, nonton laptop mau wilayah mana? Oh Kalimantan Pak, oke Kalimantan mana kita itu enak ya bomin dolai dewe ngono ya itu berarti kan era digital teknologi ya harus berkembang pesat. Begitu juga di pemerintahan, sistem pemerintahan sekarang sudah mulai membuat rencana induk pemerintah digital. Jadi pelayanan publik itu tidak dilayani secara manusia tetapi dilayani secara mesin. Nah, ini nanti ke depan seperti itu. Jadi nanti kita belajar seperti itu perkembangan sehingga kurikulum ini akan juga berpengaruh kepada mata kuliah atau mungkin paling tidak walaupun kuliah kita pasti terbatas yang kita pelajari dan yang kita hadapi di luar itu mungkin gak imbang. Mungkin Mbak Indah wis masuk loro ya, artinya sudah masuk ke dunia persilatan juga dunia pembelajaran. Kene ngomong idealis Pak, tapi nek wis desa wis sesimane Pak. Di lapangan udah beda lagi. Tapi ilmu itu ya seharusnya mengikuti apa yang jadi perkembangan makanya ketika Mbak Indah itu ya nggak apa-apa, hanya memperkuat referensi aja, mungkin meluruskan apa yang sudah dihadapi sekarang dengan teori pengetahuan yang tidak ada. Terus gak gerabak mana nanti paling nggak ono woro-woro paling nggak ada rambu-rambu manajemen pemerintahan seperti ini, regulasi seperti ini itu enak tersentuh, tidak ngawur ngono asale bakul PT nyalokno lurah dadi lurah. Barang ku ono kebijakan pusat Pak nggak RPJM. Apa RPJM iku ada? Nggih. Ngene lho Dik ya. Aku kan duwe cari ya, duwe perangkat ngono. Urusan mitrasi takono cari ambek bayan ngono wis. Ngono urusan duit, urusan gelut aku ngono ya. Kan lurah ngono biasa. Iku Mbak Indah ngono. Tapi mau nggak mau kepala desa ya harus mengikuti regulasi yang ada, perkembangan yang ada. Walaupun dhewe iku semuan ya opo sih Mbak Indah iki lho. Sore tak tekeni lupa mboten jenengan validasi. Saya buka aku sampean. Lah pas kesuwen wis validasi dhewe. Seperti itu. Nah, ini menjadi fenomena jadi perkembangan pemerintahan seperti itu. Makanya kajian-kajian yang di dalam dasar-dasar itu adalah kajian itu. Pertama kita membahas konsep dasar pemerintah dan pemerintahan. Yang kedua kita membahas perkembangan ilmu pemerintahan. Yang keempat kita membahas tentang government dan governance.
Artinya kita berbicara tentang konsep pelayanan pemerintah yang baik atau juga dengan pelayanan yang baik, good government dan good government, pemerintah yang baik dan pelayanan yang baik. Kemudian kita nanti juga bicara tentang sistem pemerintah di Indonesia seperti apa. Yo artinya enggak ngomong hukum, ngomong itu kan yo gak iso sadot rek ngono lho. Artinya ngomong masyarakat, genane menungso pisan. Ya artinya yo kepenake kan ngono. Lho iku nek daerah Medali iso, Pak, tapi nek nggo bening ya gak kenek, Pak. Wong-wonge penggawane nang sawah panasan, waku kaki jae kesuwen, Pak. Kemudian kita nanti juga berbicara tentang pemerintah pusat dan daerah. Artinya di dalam ilmu pemerintahan itu juga ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, ada pemerintah desa. Bagaimana minimal koordinasinya seperti apa? Hubungan antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah seperti apa? Koordinasinya seperti apa? Wah, kayak ngono bareng sih iso. Nek ngomong desa kadang ya ngono ya, makanya desa itu kan ada otonomi desa. Siji desa Mawacara, desa punya cara masing-masing yang nggak sama, apalagi Indonesia sangat pluralis, bermacam-macam. Sosiologi masyarakat yang ada di wilayah selatan, tengah, utara, Mojokerto beda. Mungkin wilayah Bening, wilayah Wondang itu hawane rada adem, banyune gampang, watune yang akeh ya beda lah. Jadi nanti kita juga akan membahas tentang itu, antara pusat daerah, antara hubungan di opo, antara nih pemerintah desa dengan kabupaten. Lupa ono kecamatan nih. Terus kecamatan fungsinya opo, Pak? Itu diatur dalam otonomi. Mungkin kecamatan sebagai medebewin, sebagai transit, sebagai koordinator wilayah di wilayah itu, mungkin mengomandani kepala desa-desa yang ada di wilayah itu. Kemudian ada kawadanan, ada karisidenan. Dulu itu ada kawadanan, ada 4 kecamatan yang itu. Kalau Gondang itu masuk wilayah kawadanan Jabung misalnya. Jabung itu ada Jaberjo, Gondang, Pacet, Kuterjo, sekitar itu lah. Kemudian kita juga nanti akan bicara tentang urusan-urusan pemerintah. Apa saiki sing gak diurusi pemerintah? Ono enggak? Wes tunjuk saja apa yang gak diurusi pemerintah. Angin, udara itu atur kabeh, Pak. Apa sih gak diatur? Sing durung diatur siji, Pak, sondorek. Ya dilungkas menilai metu peraturan ini. Jadi kemudian pertemuan 9 kita membahas tentang pemerintahan secara umum. Fungsi pemerintah yang dilaksanakan pemerintah pusat maupun di daerah secara politik, stabilitas politik. Sekarang itu apalagi misalnya saiki kan ada program top down. Semua harus membuat koperasi merah putih. Ada MBG ketahanan pangan. Kok nek gak dilayani, wah selamat ya. ADD nek bagi gak cair. Tapi kok nek gak dilakono, koperasi jarene utang ulang kok nek misal gak nyaur sapa sing nyauri. Ya ketua koperasi ini lah opo ya kan kali nama kere ya. Kemudian di ke-9, di 10 kita bicara tentang etika. Etika dan asas pemerintahan. Kemudian nanti kita juga bicara tentang studi-studi kasus atau latihan-latihan atau melihat fenomena pemerintahan yang jadi. Tentang daftar pusaka, saya kira paling banyak itu yang paling terkenal Tajidul Braha. Ada siapa itu yang dari PDN itu juga ada. Selain itu juga di dalam kajian pemerintahan ini
kira-kira ada mata kuliah apa saja yang nanti kita, jadi nanti coba saya kenalkan bahwa di dalam ilmu pemerintahan itu ada mata kuliah etika pemerintahan, ada pemerintahan Islam, ada madhab-madhab ilmu pemerintahan, ada apa. Nah itu akan muncul di struktur mata kuliah. Jadi mata kuliah dasar ini adalah memperkenalkan adik-adik bahwa nanti itu yang saya dapat itu apa dalam pemerintahan. Jadi ono mata kuliah etika pemerintahan, ono studi konstitusi, ono madhab, ono atau mungkin sejarah pemerintah, itu bisa juga. Ada kebijakan pemerintah, ada analisa pemerintah, nah, itu ada di dalam bukunya Pak Inu Kencana, warnanya merah. Itu ilmu pemerintah, itu muncul mata kuliah apa saja yang bisa dipahami. Makanya inilah nanti ketika yang menjadikan membedakan dengan prodi-prodi yang membedakan dengan ilmu politik, sarjana ilmu politik, sarjana ilmu administrasi negara, sarjana pemerintahan, sarjana itu. Bahkan mungkin di kampus juga akan berbeda. Kurikulum terkadang walaupun kita punya asosiasi ilmu pemerintahan, itu tergantung pada kampus masing-masing. Ya. Kalau misalnya yang terdekat di kita itu adalah UMN misalnya. Itu kayaknya saya melihat kemarin mata kuliahnya masih banyak yang lama cenderung ke politik, tapi mungkin fokusnya lebih banyak. Kalau kita mungkin sedikit diratani kabeh. Mau soal ilmu agraria, politik hukum agraria, CSR itu biasa juga menjadi hubungan relasi antar. Artinya harapannya sarjana ilmu pemerintahan itu ketika bisa bekerja di instansi non government, non pemerintah, bisa di perusahaan atau bisa menjadi pengusaha. Makanya ini SIP itu kan gojokan saya atau jog-jog saya itu kan macam-macam. Ada yang jadi sarjana ilmu perkopian, ada yang sarjana perdakwahan, ada sarjana ilmu perias, ada sarjana pencuri, ada sarjana pokoknya SIP ya. Nah, makanya di mata kuliah kita juga macam-macam. Artinya nanti misalnya adik-adik bisa kerja di perusahaan jadi humasnya atau menjadi yang nangani CSR-nya, hubungan antara pabrik dengan masyarakat, perusahaan dengan pemerintah, itu ada mata kuliahnya. Ada NGO, artinya pemerintah non pemerintah, lembaga jalanan, LSM. Ada juga di mata kuliah akademik itu metode penelitian. Jadi adik-adik nanti bisa menjadi konsultan, bisa menjadi konsultan politik, bisa menjadi staf ahli, bisa konsultan pemerintahan atau konsultan politik, bisa. Di kita, walaupun mungkin tidak banyak, tetapi paling tidak Anda pernah membaca, pernah mengkaji tentang bisa. Perkara mengembangkan ya wis apa jari sampean di luar sana. Saya kira itu yang saya sampaikan terkait dengan rencana mata kuliah kita. Adapun hal-hal yang lain saya kira hampir sama, tidak ada perubahan. Sistem kita hybrid, dosen wajib luring, mahasiswa bisa luring, bisa daring. Itu seperti itu. Tapi itu juga harus didukung dengan banyak hal. Artinya misalnya Mbak Indah, Mbak Balai Desa, Mas Rizal Gene, itu boleh sebenarnya. Gawe fasilitas Zoom meeting atau Google Meet bisa. Tapi kan kadang ini sinyalnya gak aneh-aneh sebenarnya. Nah, itu yang langsung ada asinkronus. Asinkronus itu di luar waktu boleh. Jadi Anda bisa melihat di e-learning. Jadi materi itu tidak hanya seperti ini, tapi di e-learning juga ada. Jadi maksud direkam itu adalah ini diletakkan di. Jadi ada mata kuliah materinya ada, bisa dilihat secara visual maupun kita mencoba fasilitasi itu semaksimal mungkin.
walaupun gak seideal mungkin, tetapi paling tidak mulai syaratnya lah sawangan ini. Artinya walaupun ini tidak terpenuhi secara 100%, tetapi penting ada usaha, ada ikhtiar. Ya, mungkin ini yang perlu dipahami bagi teman-teman, karena ada kontrak kuliah. Wah, aku itu kerja Pak, ben tak ayah ngono. Ya nek longgar mlebu nek gak longgar ya wis dilone ning mulai. Ya Pak, ya mungkin Rizal sering mlebu wah ya api lah bicara teoritis, tapi nek ngomong pengalaman belajar orang Mbak Indah. Makanya nanti di semester 3 itu Anda harus terjun di desa. Artinya magang riset, bukan magang itu dadi asisten Mbak Indah, enggak. Tapi ngancani Mbak Indah iki ngene, iya. Dewang tak, iya enggak apa-apa Dewang. Oh ternyata begini ya Mbak. Mbak Indah nek seperti ini sampean ya apa carane lah itu hasil temuan-temuan baru, pengetahuan-pengetahuan itu menjadi riset Anda. Tidak hanya sekedar laporan. Oh saya datang jam 8 Pak, kemudian ngetap buku, buka laptop, ndang ngono. Ngono iku gak usah dipelajari. Magang kita bukan seperti itu. Jadi KKN kita bukan seperti itu. Ya wis ngono iku gak usah dicatet lah. Cuma lho Mbak Ida, iki jam kerja sampeyan jam piro sih? Yo Mas Didik ngomong kadang jam 9, ada jam 10 ngomong lu. Lho, nek kerja kan jam 8. Iya, aturane, tapi ngomong yo ana sing leren nang Tegal dhisik, ana sing ngeter anake ya. Lah terus ya apa? Ya ndak apa-apa. Lho kok ngono? Ya ndak apa-apa. Wong buktine lho wong kadang mari asar njaluk surat kadang rapat yo bengi ya. Nah iku lak asale jam kerja apa gak oleh. Oh itu berarti masuk pengetahuan kan. Magangmu itu gak koyo wong arek-arek ngono iku. Nek magang teknik, magang itu saya datang jam 8, duduk menghidupkan laptop, buka ngono. Iya ngono iku, tapi iku gak usah dilaporno, wis jelas ngono. Tapi kan yang kita pelajari itu ada efektivitas, pelayanan dan sebagainya. Output hasilnya yang kita. Jadi Anda ketika nanti di lapangan, ketika nanti Anda menjadi itu sangat fleksibel, sangat humble. Artinya jadi apapun itu akan luwes secara teori matang, secara pengalaman dunia. Itu yang diharapkan dari mata